Shalom Alaikum Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Malam ini saya akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang Allah tidak pernah berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6a mengatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Sekali lagi, Maleakhi pasal 3 ayat 6a mengatakan bahwasanya aku tidak berubah. Ayub pasal 23 ayat 13a mengatakan tetapi ia tidak pernah berubah. Kalau kita berbicara tentang hakikat Tuhan, maka salah satu hakikatnya adalah tidak berubah. Allah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita tidak mengalami perubahan dari muda menjadi tua dan pada akhirnya mati. Allah kita tidak pernah dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia ini. Allah kita tidak bertambah ataupun berkurang. Kasih-Nya tidak pernah bertambah atau kasih-Nya berkurang. Kuasa-Nya tidak pernah bertambah hebat ataupun berkurang hebatnya. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan bahwa bumi ini bisa bergoncang dan berubah. Namun Allah kita tidak pernah tergoncangkan. Alkitab tidak tergantung oleh situasi apapun atau kondisi apapun. Allah kita justru berkuasa atasnya. Alkitab kita juga mengatakan bahwa bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan akan tinggal tetap dan tidak berubah. Allah kita tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun juga. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tidak mengalami perubahan. Semua berubah dengan berjalannya waktu. Bahkan kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Tidak ada di dunia ini yang kekal. Semua akan mengalami perubahan demi perubahan. Bahkan ada sebuah statement yang mengatakan bahwa yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Manusia bisa berubah menjadi tua dan akhirnya mati. Ekonomi bisa berubah. Kondisi kesehatan kita juga bisa berubah. Yang dahulunya begitu sehat walafiat, tiba-tiba mulai menurun dan menurun. Tetapi jangan takut, berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Malam ini, apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan dari kitab Maleakhi ini? Yang pertama, jangan pernah takut bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Justru kita punya Allah yang mampu mengatasi setiap perubahan-perubahan di dunia ini. Yang kedua, jangan pernah menggantungkan harapan kita pada sesuatu yang bisa berubah. Jangan pernah menggantungkan harapanmu kepada orang lain. Jangan pernah menggantungkan harapanmu pada dirimu sendiri. Bahkan jangan pernah menggantungkan harapanmu kepada harta atau benda atau kekayaan yang ada padamu. Sebab semuanya itu akan sirna. Firman Allah katakan, celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah meragukan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kesetiaan Tuhan pada kita. Sebab kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah pada orang-orang yang dicintai-Nya. Oleh sebab itu malam hari ini Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1-3 mengatakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya,
sekalipun gunung-gunung goncang oleh gelorannya. Jangan pernah takut bahwa Allah kita tidak berubah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan adalah tangan yang berkuasa atas hidup kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Situasi boleh berubah, kondisi boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, tetapi kami punya Allah yang tidak berubah. Oleh sebab itu malam ini Tuhan, hamba berdoa kami tidak akan menggantungkan harapan kami kepada sesuatu yang berubah, tetapi kami mau menggantungkan, mau menaruh hidup kami, harapan kami kepada tangan Tuhan yang tidak pernah berubah. Malam ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, di GSCA Air Hidup Ponorogo. Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu. Yang sakit malam hari ini Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau akan nyatakan kuasa-Mu. Kasih-Mu sendiri yang akan memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Sekali lagi kami berdoa buat gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu akan Kau nyatakan dengan kuasa-Mu. Setiap sidang jemaat-Mu akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih kami berdoa buat Tante Hani sekeluarga juga akan Engkau akan menolong mereka. Pak Mitro sekeluarga juga akan menolong mereka semua. Dan pada akhirnya Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.